Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget dan penting dalam dunia bahasa, yaitu translation, khususnya dua jenis utama, yaitu literal translation and dynamic translation. Kita akan lihat nih bagaimana keduanya bekerja, apa perbedaannya ya, dan kapan kita perlu menggunakan masing-masing dari kedua tipe tersebut. Yuk, langsung aja kita mulai dengar penjelasan dari aku. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan translation atau penerjemahan? Secara sederhana, translation adalah proses mengubah teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Tapi ingat, penerjemahan itu bukan hanya soal kata, melainkan soal makna, perasaan, bahkan budaya yang terkandung di dalamnya. Tujuan utama penerjemahan adalah menyampaikan pesan yang sama kepada orang-orang dengan bahasa yang berbeda. Jadi bisa dibilang, translation itu seperti jembatan yang menghubungkan orang dan budaya di seluruh dunia. Keren bukan? Nah, sekarang kita masuk ke jenis pertama, yaitu literal translation. Jenis ini berfokus pada penerjemahan kata demi kata, mengikuti struktur dan tata bahasa dari teks aslinya sedekat mungkin. Memang hasilnya bisa sangat akurat, tapi seringkali terdengar agak aneh dalam bahasa sasaran. Contohnya nih, dalam bahasa Inggris ada ungkapan "he kicked the bucket". Kalau diterjemahkan secara literal, jadinya dia menendang ember. Lucu nggak sih? Padahal makna sebenarnya adalah dia meninggal dunia. Jadi, penerjemahan literal cocok untuk menjaga keakuratan bentuk, tapi belum tentu terdengar alami ya. Nah, kita lanjut nih. Berbeda banget sama yang tadi. Penerjemahan dinamis atau translation dynamic sering disebut juga penerjemahan komunikatif. Lebih fokus pada makna dibandingkan struktur. Tujuannya adalah agar pesan yang disampaikan terasa alami dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar bahasa sasaran. Misalnya nih, dari contoh tadi, he kicked the bucket. Kalau diterjemahkan secara dinamis, hasilnya adalah dia meninggal dunia. Nah, terkesan lebih wajar dan bisa dipahami bukan? Karena penerjemahannya menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebiasaan dari bahasa kita. Sekarang lanjut di bagian comparison between literal and dynamic. Kalau kita bandingkan, perbedaannya cukup jelas. Penerjemahan literal menekankan pada kata dan struktur, sedangkan penerjemahan dinamis menekankan pada makna dan pesan. Literal translation bisa terasa kaku atau tidak alami, tapi sangat akurat dalam bentuk. Sementara dynamic translation terasa lebih luwes, mengalir, dan mudah dipahami, walau kadang sedikit menjauh dari bentuk aslinya. Jadi, dua-duanya sama-sama penting. Tinggal bagaimana kitanya saja yang menyesuaikan dengan tujuan penerjemahan yang kita mau. Kita bisa fokus di poin pertama di literal translation. Pada poin pertama terdapat literal translation focuses on the exact words and structure of the original text. Artinya, penerjemahan literal berusaha menerjemahkan kata demi kata dan mempertahankan susunan kalimat aslinya. Hasilnya menjadi sangat akurat dalam bentuk, tapi terkadang terasa kaku bagi pembaca bahasa sasaran. Di poin kedua, dijelaskan literal translation often result in unnatural sentence. Karena mengikuti bentuk asli terlalu ketat, hasilnya sering terdengar tidak alami. Misalnya, he kicked the bucket diterjemahkan jadi dia menendang ember, padahal maksudnya itu dia meninggal dunia. Nah, mari kita lanjut di 2 poin pada dynamic translation. Pada poin pertama, dijelaskan dynamic translation focuses on the meaning and overall message. Kalau pendekatan dinamis itu lebih fokus pada makna dan pesan utama. Penerjemah bisa mengubah struktur kalimat agar hasilnya terdengar alami, asalkan maknanya tetap sama ya. Nah, di poin kedua juga dijelaskan dynamic translation tends to be more natural and easily understood.
Sebaliknya nih, penerjemah dinamis terdengar lebih wajar dan mudah dipahami karena menyesuaikan dengan kebiasaan bahasa dan budaya sang pembaca. Each approach has its own strength depending on the purpose of translation. Jadi keduanya punya kelebihan masing-masing. Literal cocok untuk teks formal dan akademik, sedangkan dinamis lebih pas untuk percakapan, sastra, atau iklan. Seorang penerjemah yang baik tahu kapan harus menggunakan keduanya. Sebagai kesimpulan, baik penerjemah literal maupun dinamis sama-sama memiliki peran penting dalam dunia bahasa. Penerjemah literal cocok digunakan ketika kita butuh hasil yang benar-benar akurat, seperti dalam dokumen hukum, akademik, atau teknis. Sementara penerjemahan dinamis lebih pas digunakan untuk karya sastra, percakapan, atau teks sehari-hari yang menekankan kealamian dalam berbahasa. Jadi, kunci seorang penerjemah yang baik adalah tahu kapan harus menggunakan pendekatan literal dan kapan menggunakan pendekatan dinamis. Dengan begitu, bahasa yang diterjemahkan tetap jelas, akurat, dan terasa hidup bagi pembaca dan pendengarnya. And that's it. We've learned that translation isn't just about words. It's about meaning and feeling. Dalam penerjemahan, yang penting bukan hanya kata, tapi juga pesan yang ingin kita sampaikan. Literal translation menjaga bentuk, while dynamic translation keeps the soul of the message alive. So, whichever style you choose, remember, both are valuable in their own way. Jadi terima kasih sudah mendengarkan, and keep exploring the beauty of languages.